Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang tanya hormati dan pemulia Imam pada subuh yang mulianya, yang ulun tuan hormati dan pemulia para guru-guru, para hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini kembali Tanyo lanjutkan surat Ali Imran ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladina utul kitab وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أُشْرِكُوا أَذًى كَثِيرًا. Kun Allah latublawunna, kebit-kebit lun coba gada. Pertama fi amwalikum, bak harta gada. Diuji akan kamu fi amwalikum, pada hartamu. Yang kedua wa anfusikum, pada dirimu. Maka menyemenan karena gepedu oleh Allah amwalikum yang pertama, maka ujian terbesar adalah harta. Ujian terbesar harta. Tapikir ditanya, tapakat urung sembahyang subuh berjamaah, urung tapakat tengah malam bedah, tengah malam sembahyang tahajud qiyamul lail, urung. Tapi menyatapakat nyo ubena jamaah subuh tituput sapo kunong jadah buka puasa Senin Kamis nyo yang kamu karat. Maksud dabo jadah dari ujung ke ujung je tituput sapo kunong jadah buka puasa Senin Kamis. Tapi kunong mandum bina jamaah subuh mandum kunong jadah buka puasa Senin Kamis. Nyan masih asik urung. Jid hanalejak masjid daripada amanan. Nyan ujian paling rayu harta. Urung bak harta. Munyo cukut bak ibadat ngon badan. Yan, maka ujian terbesar adalah harta. Maka karenanya di dalam ayat ini pertempatkan oleh Allah latublawunna, diuji kamu fi amwalikum, pada hartamu. Kemudian kamu diuji fi anfusikum, pada dirimu. Tapi urang kebiasaan andai lulus ujiannya pada harta, pada badan pasti lulus. Menyeka lulus ujian bak badan, bak harta dalam dentai nyan meriri urung. Menyebak harta meriri urung, menyebak badan lung rasai lun mandum tanyo bedah tengah malam,
menyedapakat pedang qiyamul lail di masjid dapakat zikir bersama sanggup, tapi jangan diajak membantu mengeluarkan harta bersama nyan hae. Ada satu khabar minallah lil mu'minin, daripada Allah untuk hamba Allah yang beriman, bi annahu sayaqa'u lahum balaya, bahwa untuk orang yang beriman akan ditempatkan li Allah ujian. Ujian itu langsung minallah, daripada Allah, bila wasitah, tanpa ada perantaraan. Untuk hamba Allah yang beriman, Allah akan selalu memberikannya ujian tanpa ada perantaraan, langsung daripada Allah. Kemudian yang kedua, untuk orang yang beriman selalu ada ujian datangnya minal kufar, daripada orang-orang kafir, berupa adang katsira, kesengsaraan yang besar. Orang kafir selalu berupaya menyengsarakan orang-orang Islam, baik pada harta mereka, ekonomi dikuasai oleh kafir, wa a'radihim, dan pada maksud mereka, wa anfusihim, dan pada diri mereka dikuasai oleh orang kafir. Wa umira minhu lahum bis sabri hida wuqu'i dalika, kepada orang yang beriman diperintahkan bersabar apabila terjadi bala daripada Allah. Apabila terjadi ujian daripada Allah, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersabar. Manakala mereka disakiti oleh orang-orang kafir, diperintahkan oleh Allah supaya bersabar diri, andai tidak mampu melawan. Kenapa diperintahkan bersabar? Li'annal jannata haffat bil mukarrah, sebab surga itu selalu mengelilingi orang-orang yang terpaksa. Orang-orang yang dipaksakan, surga Allah selalu mengiringinya. Maka karenanya, karena surga itu rindu kepadanya, surga selalu mengelilinginya, maka diperintahkan kepada orang yang beriman sabar di atas segala perintah Allah, sabar di atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Kemudian kata orang arif, nyakun orang arif, kiranya tanya ketahui tada'i madhabal hawi, summa tashku aina da'waka fil hawi. Engkau cari jalan yang kamu cinta, engkau tuntut perkara yang kamu inginkan. Summa tashku, kemudian kamu mengadu, kamu berkeluh kesah, kamu tidak sabar. Aina da'waka fil hawi, bagaimana pencarianmu pada keinginanmu. Danyo dalam hidup selalu mencari keinginan-keinginan danyo di dalam kehidupan danyo, tapi bak wade danyo merumpuk keinginan yang danyo cari,
maka tanya berkeluh kesah, tanya sering mengadu, tanya sering tidak puas, sering tidak bersyukur, hantahan di atas ujian yang tanya dapat. Bak wate merempok harta, maka ngon hartanya tanya hanta syukur. Nyan ada harta yang Allah berikan, harta itu ujian, haik dah sabar. Ada ujian Allah di mana Allah memerintahkan tanya untuk mempergunakan setiap perkara yang telah Allah berikan pada tempat yang Allah perintahkan, haik sabar. Maka menyamanan pakiban jet ke makna law wajadnaka sabiran libalana la'atainaka kullama tatamanna. Andai kami mendapatimu, kata Allah, andai kami mendapatimu dalam keadaan bersabar bagi bala kami, la'atainaka, tentunya kami berikan kepadamu semua yang kamu cita-citakan. Bakwate tanyo dapat keinginan yang tanyo cari. Kemudian Allah mendapati tanyo dalam keadaan bersabar bagi ujian Allah. Yang paling besar harta. Yang tanyo minta harta, oh karena tanyo bersabar bagi ujian Allah. Pakiban makna tanyo pergunakan harta tanyo bak tempat yang Allah perintahkan, sabar tanyo di atas mengeluarkan harta di jalan Allah. Maka kata Allah, la'atainaka kullama tatamanna, pasti kami berikan kepadamu semua yang kamu cita-citakan. Maka kalau demikian, bersabarlah di atas ujian Allah. Andai lulus, pasti semua keinginan akan dipenuhi oleh Allah. وَلَن تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Ujian yang kedua datang dari orang-orang yang sangat menentang Islam, yaitu kafir. Tentunya hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitab kepada Muhammad, juga khitab kepada orang-orang yang beriman. La tasma'unna, sungguh kamu akan mendengar daripada orang-orang yang didatangkan Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, min qablikum, daripada sebelummu. Yang kedua, kamu dengar daripada orang-orang musyrik, daripada orang-orang Arab dan daripada lain-lainnya, adang katsira, cacian yang amat besar terhadapmu orang Islam. Ujian yang kedua, mereka akan menyakitimu dengan kesakitan yang banyak. Mereka akan menyengsarakanmu dengan kesengsaraan yang banyak. Mereka akan mencacimu dengan cacian yang banyak. Wa in tasbiru, andai kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu takut terhadap Allah, bukan takut kepada mereka, fa inna dzalika min azmil umur, maka yang demikian adalah perkara yang besar. Dan kata Allah, ujian yang kedua datang daripada orang kafir. Andai mereka mencacimu,
andai mereka menyengsarakanmu, andai mereka menyakitimu, kemudian kamu bersabar di atas cacian mereka, tentunya yang demikian adalah sebesar-besar perkara. Urusan yang paling besar adalah bersabar dan takut kepada Allah di atas segala ujian Allah dari cacian hinaan orang-orang kafir. Bahkan mesti bersabar dan takut kepada Allah. Jawab, karena ini adalah perkara yang wajib. Fasabru ala ma dzukira wattaqwallah, maka sabar di atas perkara yang telah disebutkan. Sabar di atas ujian yang langsung daripada Allah. Sabar di atas ujian yang Allah berikan perantaraannya orang kafir. Yang kedua, takut terhadap Allah min umuril wajibah, daripada perkara-perkara wajib. Fa inna min alamatil iman as-sabru wat taqwa, maka sebagian daripada tanda iman, yang pertama sabar, yang kedua takwa. Maka dua ini adalah tanda iman. Dan bro, di atas manusia, dia mencari mahabbah Allah, dia mencari cinta Allah, dia mencari kasih sayang Allah. Summa lam yasbir ala ahkamiha, kemudian dia tidak sanggup bersabar di atas hukum-hukum Allah. Bro, kabeh alal insan, bro, adah manusia mencari cinta Allah, mengharap ridha Allah, mencari nikmat Allah, tapi tidak sanggup bersabar di atas hukum Allah. Menyu lagenyo kisah yang ada hanya angan-angan, tetapi tidak pernah sanggup beramal. Angan-angan untuk baik, berharap menjadi orang baik, bercita-cita menjadi orang yang bertakwa, tapi amalannya tidak sanggup. Tidak sanggup mempertahankan dirinya di atas jalan yang Allah ridha, tidak sanggup mempertahankan dirinya di atas segala ketentuan yang Allah tetapkan. Maka ujung-ujung menjeduk lagi orang Yahudi, karena pakai ban Yahudi yang mangat-mangat ipatih. Ada nama yang datang keberuntungan kepadanya, ipatih Taurat. Tapi yang mendatangkan kesengsaraan kepadanya ibalik. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Ketentuan Allah yang menguntungkannya dia ambil, tapi yang tidak menguntungkannya dia sembunyikan. Nyan ujung pakan menan han iktaba di atas kededapan Allah. Andai tanyo tidak sanggup bersabar di atas ketentuan Allah, maka bud yang tapubut tanyo nisbahkannya perintah Allah. Pat yang god-god yang menguntungkan tanyo, yang hana menguntungkan tanyo kebah. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ
Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada orang-orang yang kepada mereka diberikan Alkitab, yaitu kitab Taurat, liyubayyinan nas. Apa janjinya? Allah nebeten Taurat kepada ahli Taurat. Allah berikan tugas, petugas, berilah petunjuk kepada manusia. Tunjukilah manusia kepada jalan yang benar. Wala yaktumuna, dan jangan kamu sembunyikan akan kitab Taurat kepada mereka. Jangan kamu sembunyikan akan hukum-hukum Taurat kepada mereka. Maka waktu janji itu diambil, fanabaduhu, maka mereka mencampakkan kitab Taurat itu wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Bermakna hukum Allah mereka kesampingkan, hukum Allah mereka jadikan di belakang, yang dikemukakan adalah akal mereka. Yahudi yang kedepankan adalah akal. Dianggap ini menguntungkan, maka itulah yang dinampakkan kepada manusia. Kalau dianggap ini merugikan mereka, maka disembunyikan. Menyamanan perintah Allah tidak mereka indahkan. Ahli Taurat, ulama-ulama Taurat, sebagian mereka menyembunyikan Taurat karena Taurat itu mereka anggap merugikan mereka. Washtaru bihi thamanan qalila, dan mereka perjualbelikan, mereka jual dengan Taurat itu harga yang amat rendah. Pakiban makna dijual Taurat dengan harga yang amat rendah, mereka mengharapkan harta. Maka yang jut kurugawa bak Taurat ithab, yang jut untung ipedeh, maka menyamanan saban Taurat itu mereka perjualbelikan karena mengharap uang, karena mengharap dinar. Fabi'sa ma yashtarun, kata Allah, maka cukup buruk perkara yang mereka perjualbelikan. Artinya mereka mengharapkan keuntungan itu sedikit. Mereka membuang, tidak mengambil keuntungan yang amat besar daripada Allah, yaitu surga Allah. Maka menyamanan mengambil keuntungan yang sedikit, meninggalkan keuntungan yang besar, ini adalah bro, cukup bro. Yang jual beli mereka, yang mereka ambil hanyalah nikmat sesaat, dan mereka lupakan nikmat yang teramat besar. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. La tahsabanna, jangan kamu anggap, jangan kamu sangka orang-orang yang mereka berbangga dengan barang yang mereka perbuat daripada menyesatkan manusia. Wa yuhibbun, dan mereka cinta bahwa dipuji dengan perkara yang mereka kerjakan yang tidak mereka kerjakan. Fala tahsabannahum, maka jangan kamu sangka mereka itu berada di satu tempat yang mereka terbebas daripada azab Allah.
walahum adabun adzim, untuk mereka adab yang teramat besar. Nyokan Allah dan nyo hal yang lumrah badanyo. Danyo senang andai danyo dipuji, senang. Danyo dapubut satu perkara yang belum tentu perkara itu mendapat ridha Allah, tapi danyo merasa bergembira dengan bud yang kada pubut, yang kadangkala perbuatan itu hanya menyesatkan manusia. Belum tentu yang kita kerjakan itu benar, belum tentu yang kita kerjakan itu mendatangkan kebaikan untuk agama, tapi tanya sudah merasa senang. Yang kedua, yuhibbun, tanya cinta andai tanya dipuji, padahal amalan yang tanya kerjakan hana. Tenang hati andai tanya mendapat pujian, andai na urung pegah ke tanya nyo tungkunya cukup hebat. Oh dah dengar dia mangat atau datang. Ya mangat. Padahal hebatnya belum tentu ada. Yang dipuji itu belum tentu tanya kerjakan. Tanya yang dinyatakan oleh orang lain baik, kita belum tentu baik, tapi sudah merasa senang. Maka kata Allah, jangan kamu sangka orang yang bergembira dengan perbuatan mereka, kadangkala perbuatan itu menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Jangan kamu sangka orang yang senang dipuji dengan perbuatan yang belum tentu mereka kerjakan, maka jangan kamu sangka bimafazah, dengan mendapat kemenangan, dengan terlepas daripada adab Allah fil akhirat, di negeri akhirat. Balhum fi makanin yu'adzibuna fihi wa huwa jahannam. Akan tetapi mereka itu berada di satu tempat yang diazabkan mereka di dalam tempat itu, yaitu neraka jahannam. Apa yang lepas daripada nerakahan, baik datang ke lepas. Tapi mereka ada di satu tempat, yaitu neraka jahannam yang di dalamnya diazab. Walahum adabun adzim, walahum adabun alim, untuk mereka adab yang teramat besar. Maka menyemanan laginya Allah ne pegah, maka baiklah bergembira dengan perbuatan yang sudah kita kerjakan. Belum tentu perbuatan itu baik. Kadang baik tapi batiniah belum tentu baik. Tanya ada amalan solat, jangan berbangga. Ada amalan puasa, jangan berbangga. Tanya dekat dengan orang-orang alim pun jangan berbangga. Sebab belum tentu Allah menerimanya. Bahkan belum tentu Allah menerimanya, karena la yanzurullah ila suwarikum, Allah tidak memperhatikan kepada bentuk badanmu. Wala yanzurullah ila a'malikum, Allah tidak memperhatikan kepada amalanmu. Kan keamalan, kan kesembahyang, berdiri dan rukuk sujud, bukan ke situ Allah perhatikan. Kamu puasa, Allah tidak memperhatikan kepada puasamu. Kamu bersedekah, Allah tidak memperhatikan kepada bentuk sedekahmu. Tapi yang Allah perhatikan, walakin yanzurullah ila qulubikum,
tetapi Allah perhatikan kepada hatimu. Andai hatimu benar, ikhlas dan beriman kepada Allah, maka itulah yang Allah perhatikan. Tanya tembayang, adakah rasa ikhlas kepada Allah semata-mata kita solat, Allah perhatikan menyehana-hana. Kita beri sedekah, adakah rasa ikhlas terdorong dari iman, tanya bersedekah, maka Allah perhatikan menyehana sia-sia. Begitulah segala bentuk amalan tidak bernilai andai bukan dorongannya iman dan ikhlas. Ya, nyaman baiklah berbangga. Ya, dengan amalan tanya belum tentu Allah terima. Demikian pelajaran pada pagi yang mulia ini, di mana terdapat kekurangan kesilapan mohon diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu